Inteker ujian kinerja tahun 2022 dengan nomor peserta 2015-07558751 asal sekolah SLB Negeri Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini, Selasa 16 Agustus tahun 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan tema Hidup bersih dan sehat di rumah, subtema menjaga kebersihan diri. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum pembelajaran, sebelum masuk kelas, peserta didik diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu karena masih dalam masa pandemi COVID. Untuk menjaga kebersihan anak-anak. Dicuci yang benar ya. 2 tangan sela-sela jari. Udah. Ini tisu. Bila pakai tisu, buang tempat sampah. Selanjutnya, Adil Wahab. Selamat pagi anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Kamu kenapa senyum-senyum? Sudah mandi belum? Adil Wahab sudah mandi belum? Udah. Siapa yang ngantar ke sekolahan tadi? Nopian sudah? Sudah mandi? Radit? Sudah mandi. Tadi ke sekolah siapa ngantar? Mama. Kalau Nopian? Sarapan apa enggak tadi? Oh, enggak. Kenapa tidak sarapan? Oke. Baik ya. Kita sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar belajar kita lancar, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Kita berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Pak Wian, Radit ya. Siapkan, Radit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hidup bersih. Ya, kita akan belajar. Tunggu dulu. Nah, kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat di rumah. Ya, dengan menjaga kebersihan diri. Nah, makanya tadi Pak Wian bertanya, siapa yang sudah mandi? Mandi semua? Gosok gigi enggak? Gosok gigi tidak? Gosok gigi. Mandi? Iya. Aduh. Ini kayaknya Adil Wahab nih belum mandi nih. Sudah kok. Oh, sudah. Sudah. Bagus ya. Nah, selain menjaga kebersihan, kita juga harus tepat waktu. Nah, siapa yang tadi bangunnya subuh? Subuh. Kamu enggak? Nopian tidak? Tidak bangun subuh? Oke, turunkan. Berarti sholat subuh tidak? Tidak. Subuh itu jam berapa tadi bangun? Melihat jam tidak? Waduh, melihat di HP.
Nah, nanti kita juga belajar seperti ini. Ini ada jam. Oke ya. Nanti kita belajar membaca jam. Nanti Bapak lihatkan videonya dulu. Lalu kita membaca jam. Bisa kan? Nanti Bapak ajarin. Kita lihat video, terus kita belajar membaca jam analog. Nah, jam ini jam apa ini? Jam dinding. Kalau ini? Nah, ini beda ya. Oke. Kemudian setelah membaca jam, kita nanti juga akan membuat cenderamata, ya. Nah, nanti kita membuat cenderamata dari kardus bekas. Siap ya? Nanti kita lihat videonya, kemudian kita praktekkan bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mandi. Ya. Urutan mandi. Urutan mandi bisa. Ingat, mandi itu, nah nanti Pak Wian lihatkan di sini, di laptop. Bisa melihat sendiri-sendiri nanti. Ya, nanti boleh lihat mandi itu bagaimana, ya, pakai apa, mandi pakai apa, pakai gayung, ada air tidak, oh pakai sabun, nah pintar ya, diingat-ingat ya. Baik, yang pertama kita lihat dulu, kita bukakan mengenai mandi di laptop Pak Wian. Nih, mandi. Kelihatan? Kelihatan? Radit lihat? Mandi. Berapa kali? 3 tadi Radit 3. Nopian 1. 1 aja. Oh 2. Kamu Din? Adil Wahab berapa? 1. 1 kok begini? 1 kok begini? 1 itu begini ya. Ini 1 apa 2? Udah kelas 5 sekarang. Masa tidak ingat ini 1 apa 2 ya? Nah. Oh iya. Nah, mandi ini ada lagi nih. Apa itu mandi ya? Kita ini belajar pengertian mandi. Apa itu mandi? Gunanya mandi untuk apa? Alat-alat mandi untuk apa? Nah, itu. Yang pertama, mandi itu adalah membasuh tubuh atau mencuci tubuh dengan air. Caranya bagaimana? Disiramkan dari kaki apa kepala? Dari kepala, menyiramkan air ke badan, ya, dari kepala bisa, langsung badan juga bisa. Nah, bisa di kamar mandi, bisa di sungai. Di Wahab di sungai pernah. Kalau mandi di sungai berarti berenang, harus bisa berhati-hati, ya. Kalau tidak bisa berenang jangan mandi di sungai, nanti tenggelam. Nah, oke. Ayo lanjut ini. Nah sekarang kamu geser sendiri coba. Ini turunkan di sini. Ya. Coba diturunkan. Bisa lihat, kamu bisa berdiri di samping sini. Kita lihat. Iya berdiri sini. Nah. Nih. Coba dilihat ya, mengoperasikannya begini. Nah. Nih. Geser. Nah, gini. Sebelum mandi, bau apa tidak? Bau. Nah, setelah mandi, harum? Harum. Sebelum mandi kotor apa bersih? Kotor. Setelah mandi, bersih dan segar. Oke. Nah, ini dia yang digunakan untuk mandi. Sabun. Sabun, apalagi? Sampo. Sampo, ada sabun cair, ada sabun yang batang.
Ada apa ini? Gayung. Gayung. Apalagi ini? Anduk. Anduk. Pintar semuanya. Nah, fungsinya ini. Sabun tadi digunakan untuk badan. Gayung untuk Mandi. mengambil Banyu. air atau banyu. Handuk digunakan untuk apa? Lap. Untuk melap, mengeringkan tubuh. Nah, oke ya. Dah. Nah, udah ya. Mau melihat sendiri ini, coba geser-geser, boleh. Dicoba. Boleh mengoperasikan laptop Pak Wian, boleh. Ya tunggu, Pak Wian kasih tahu dulu, ya. Jadi Pak Wian jelaskan dulu. Nah, ini kita akan mengerjakan yang dijelaskan tadi, ya. Nah, ada nih. Tulis nama dulu. Pertama, ya namanya. Adil. Abdil. Nah. Sekarang kita lihat video cara membaca jam analog. Nah, jam itu ada banyak ya. Jam analog itu seperti ini, yang ada jarum jamnya. Nih, namanya apa? Jam apa? Jam dinding. Kalau ini? Nah, ini namanya jam analog. Ya. Kalau jam digital itu jam yang ada di HP. Ya. Kemudian yang tidak ada jarumnya itu jam digital ya. Oke? Radit, geser, boleh. Kelihatan? Dari kelihatan? Dari situ kelihatan? Di sini kelihatan. Di sini ya kelihatan. Baik ya. Cara membaca jam. Nah, terdengar suaranya? Jarum panjang, jarum pendek. Suaranya terdengar apa tidak, Radit? Ini tadi dijelaskan jarum panjang. Pak Wian gerakkan dulu ya. Lihat jarum panjang nih, ini menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Apabila tadi kan ditunjukkan kayak gini ya. Ini tepat di angka 12, ini berarti jam 7. 7. Ya. Ya. Nah, kalau seperti ini jam berapa ini? Jam 6. Baik, kita lanjutkan. Setelah Pak Wian jelaskan tadi, ada yang
bertanya apa tidak? Masih bingung. Kita coba ya, kita mengerjakan ya. Ingat enggak tadi? Nah. Dengarkan. Amatilah gambar jam di bawah ini. Kemudian ucapkan secara lisan sesuai dengan jarum jam. Nah, ini yang nomor 1 ini. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Berarti jam berapa? Jam? Adil Wahab sendiri coba. Jam berapa? Jam 6. Oke. Bawahnya? Jam 8. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Jam berapa? Jam 8. Baik. Nah, sekarang ditulis. Tulislah satuan waktu sesuai jarum jam seperti contoh. Tulis. Sudah. Oke ya, kumpulkan ya. Mana? Dikumpulkan. Kumpulkan di sini dulu. Baik, kita ulangi. Ya, dilihat. Jam berapa? Jarum pendek di angka 6. Jarum panjang di angka 12. Jam? 6. Angka? Oke, tepuk tangan dulu pintar semuanya. Yes. Sudah ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah selesai mengenai jam. Sekarang saatnya kita belajar seni budaya dan prakarya. Nah, di situ ada namanya cenderamata. Cenderamata itu benda yang digunakan sebagai kenang-kenangan. Biasanya diberikan pada acara-acara tertentu atau kepada teman kita yang lama tidak berjumpa atau dari teman kita yang datang dari bepergian piknik atau dari tempat lain. Nah, di Kalimantan Selatan mempunyai banyak cenderamata. Nah, nanti kita membuat yang sederhana saja, yang barangnya mudah dicari, ya. Nah, itu ya. Kemudian ada yang kita pakai untuk baju, apa namanya? Sasi, kain, sasi, rangan. Nah, itu bisa dijadikan cenderamata, diberikan dalam bentuk kain, dibungkus yang rapi. Ya. Pernah pakai sasi rangan apa belum? Setiap hari Rabu kan pakai apa? Nah, itu kita punya seragam sasi rangan. Ya. Itu salah satu batik khas dari Kalimantan Selatan yang bisa dijadikan cenderamata. Semuanya punya dong kain sasirangan ya. Nih, bisa dilihat ya. Nih. Pernah melihat? Nah, ini purun. Nih. Ini sasirangan. Yang ini akik tadi. Ada gelang, kalung, ada cincin, ya. Ada liontin buat dari batu akik. Ini purun, ada topi. Iya. Adil Wahab, coba lihat. Nah. Ya. Dan yang terakhir adalah cenderamata dari bahan atau barang bekas. Lihat videonya. Pak Wian siapkan videonya. Didengarkan ya, dilihat dan didengarkan. Nih. Oke, lihat. Adil Wahab kelihatan enggak? Ya.
Nah, sekarang kita bikin kelompok ya. Ini kita kerjakan kelompok. Kita buat satu saja ya. Nah, oh panas. Ini. Nah, sekarang ini ada bahan. Ini ada bahannya. Nih, ada apa? Ini kertas kado apa? Lihat. Nih, lem. Lem. Ini kertas duplek atau kardus bekas. Ini kita berkelompok ya, kita berbagi tugas. Ini membuat ukuran. Guntingnya satu-satu. Nih, Adil Wahab satu. Kita buat potongan. Adil Wahab potongan yang kecil ya. Memotong kertas kado. Satu aja ya ini ya. Satu cukup ya. Baik, kita gunting ya. Ini dirapikan guntingnya. Jadi Adil Wahab tinggal merapikan. Sampingnya ini gunting. Pak Uyan buat yang pendek. Kamu rapikan yang panjang-panjang tadi. Sampingnya ini loh, digunting sampingnya supaya rapi. Sampingnya. Ini Pak Uyan yang pendek. Tadi ada yang pendek kan begini. Nah, iya. Ini ada masih. Ini plastiknya itu. Sudah? Nopian sudah? Radit sudah? Nah, sekarang ini dipotong sesuai ini kertas kadonya begini, potong ya, sesuaikan ya, ya, nih, satu-satu ini, nih, sesuai ukuran. Udah satu aja. Ya udah, ini cukup. Ini nanti untuk yang panjangnya. Nih, ya begitu. Nih, dimalkan begini. Oke. Ya, rapi. Buat seperti ini loh. Nih, Pak Wian contoh. Nih, ya. Nah, terus dibuat potongan supaya menutupi. Ini lihat ya. Ini lihat. Biar bisa menutupi ini. Jadi seperti ini nanti. Tertutup begini. Potong. Ya.
hasil karya kita. Nah, coba dipegang sama-sama. Terus bilang, ini cindera mata kotak pensil dari kardus bekas. Coba bilang. Siapa yang berani bilang? Ini cendera mata kotak pensil dari kardus bekas. Tepuk tangan ya, udah selesai. Silakan duduk. Taruh di meja. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar banyak sekali. Ada tadi mandi, ya masih ingat? Mandi, masih ingat berapa kali? Oh 3, ada 2 atau yang 3? 2 kali. Sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas, berarti ya. Sebelum berangkat sekolah jangan lupa mandi. Besok 17, tanggal 17 upacara, iya libur. Tanggal 17 kan? Ya, lanjut ya. Jadi mandi sebelum aktivitas, itu mandi. Setelah beraktivitas juga mandi. Biar apa? Badannya bersih. Ya. Mandi tadi ada yang jam 6. Jam 6 itu seperti apa tadi? Coba ingat nggak jam 6? Jam 6 itu seperti apa? Jarum pendek di angka 12. Pendek 6, panjang angka 12. Sekarang jam 8 tadi, jarum pendek di angka berapa? Jam 8. 8. Jarum panjang angka 12. Jam 10 angka 8. jam 10. Jarum pendek di angka 10. Jarum panjang di angka berapa? 12. Oke, pintar. Tadi ada yang kurang, ada yang belum tepat. Ya, nanti kita perbaiki. Ya, ada punya siapa ini yang belum tepat ya tadi ya? Oke. Nah, tadi setelah jam tadi belajar apa kita? Membuat cendera mata dari apa ini? Kardus bekas ya. Minggu depan kita praktek buat dibawa pulang. Oke? Baik ya. Kita harus menjaga kebersihan. Tadi ada yang salah. Satu, si Radit sama Adil Wahab menulis jam 10. 10 itu angkanya seperti ini. 10, 1 duluan baru 0 ya. 1 terus 0 ya. Nanti kita perbaiki di pelajaran selanjutnya. Tidak boleh salah lagi. Nopian betul. Baik ya. Nah, apalagi ini bekas-bekas ini nanti dirapikan ya. Kalau ada sampah dibersihkan ya, disimpan. Dibersihkan bukan disimpan lagi. Sampahnya dibuang di tempat sampah nanti. Ya, itu disimpan dulu. Kalau mau dibawa pulang boleh. Gitu. Kalau mau ya. Oke ya. Habis ini kita selesai ya. Ya, tadi itu kan kita sudah belajar. Oke ya. Nopian dan Adil Wahab, kita tadi sudah belajar ya. Berangkat besok tidak boleh lambat. Besok libur karena tanggal 17 Agustus ya. Nanti hari Kamis masuk lagi. Sekolah tidak boleh terlambat. Harus bersih ya. Itu bersih ya. Giginya tadi ada yang kuning, sudah sikatan belum? Nah, itu ya. Bajunya ini harus rapi, disetrika, itu harus menjaga kebersihan ya. Kukunya oke ya. Nah, ini yang nopian tadi betul semua, bagus ya. Tos dulu kita ya. Nanti yang kurang kita belajar lagi ya. Baik ya. Kita harus tetap menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang pelajaran sudah selesai, kita berdoa pulang. Siapa yang mau mimpin berdoa? Duduk yang baik. Duduk baik.
Pak Bian mohon maaf ya apabila ada salah. Cukup sekian pelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang paling anteng kayak dulu.